Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Bersama saya Yusuf Basi akan membahas tentang Pilkada Pemilu 2024. Berikut kita beralih ke info selanjutnya. Apa saja tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024? Untuk tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu yaitu membentuk kepanitiaan pemilu dan membentuk kepanitiaan pemilu atau KPU dan Bawaslu. Baik Pak, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024? Untuk pihak yang terlibat dalam pemilu yaitu KPU, Panwas, dan peserta pemilu atau pemilih. Siapa saja, kapan tahapan penting pemilu 2024? Tahapan penting dalam pemilu adalah setiap 5 tahun sekali, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wali kota. Di mana saja proses pemilu 2024? Untuk itu di masing-masing daerah atau di seluruh Indonesia dan di luar negeri bagi warga Indonesia yang ada di luar negeri. Mengapa KPU memilih metode atau strategi tertentu dalam penyelenggaraan pemilu 2024? KPU menyelenggarakan pemilu menggunakan strategi untuk menghindari hal-hal yang tidak melanggar aturan yang ada di undang-undang pemilu. Bagaimana KPU memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu 2024? KPU melakukan transparansi dan integritas dengan cara pemungutan suara serta perhitungan suara dengan terbuka dan disaksikan oleh warga, masyarakat, saksi-saksi masyarakat, badan pengurus pemilu, dan masing-masing di TPS. Baik, terima kasih Pak atas jawaban pertanyaan dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Asrafuddin. Asrafuddin. Ya. Izin bertanya Pak tentang Komisi Pemilihan Umum. Oh, bisa. Apa saja tahap penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024? Secara garis besar aja Mas ya, globalnya. Kalau detailnya kan saya memang kurang tahu Mas. Secara global lah kayak gitu ya. Tahapan pemilu yang jelas pertama itu perencanaan. Perencanaan itu dipegang oleh KPU. Jelas berarti setelah belum perencanaan jelas pembentukan KPU dulu. Setelah pembentukan KPU kemudian KPU merencanakan pemilihan pemilu maksud saya. Setelah perencanaan kemudian KPU menyusun peraturan pemilu. Kemudian setelah penyusunan itu selesai, pemutakhiran data pemilih maksudnya, data pemilih dari seluruh Indonesia kemudian pemutakhiran. Setelah pemutakhiran selesai kemudian pendataan ulang atau yang dinamakan verifikasi lah. Setelah pendataan selesai kemudian penetapan di seluruh pemilih Indonesia itu ditetapkan, misalnya dalam jumlah berapa, siapa saja, kemudian itu penetapan. Kalau penetapan sudah selesai, jumlahnya sekian dari pemilih se-Indonesia, kemudian diadakan pencalonan dari DPD, pencalonan DPR, pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelah pencalonan selesai, kemudian sudah beres semua, kemudian ada masa kampanye Mas. Dan masa kampanye itu ditentukan waktunya, tidak bebas. Setelah masa kampanye kemudian masa tenang. Nah, tujuan dari masa tenang di sini adalah agar supaya proses
pemilihan nanti berjalan dengan lancar.